Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tak pernah
Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa,
Sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini, bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ungkapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kiara labara labas, kiara labara labara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kiara labara labata kana yara labara labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara lamas, kiara labara 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 labara. Kiara lamas, kiara labara labo. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari saudara, sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik,
Kami bersyukur malam yang indah ini kasih setiamu menyertai kami luar biasa, membuat kami bersama-sama rindu untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelum hambamu berbicara atas namamu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umatmu yang menikmati firman Tuhan ini. Jamah satu persatu jemaatmu dan lawatlah kami semua dimanapun kami berada, supaya melalui firman Tuhan ini kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan yuk. Amin. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Haleluya. Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap kali memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saya suka mengingatkannya? Karena kita gampang lupa. Itu sebabnya untuk bisa menikmati hidup kita terus menerus menikmati Tuhan, belajar jangan lupa gembira. Saat yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan dari satu bagian firman Tuhan tentang berkemenangan bersama Tuhan. Kemenangan bersama Tuhan. Tentu saja jikalau kita bicara tentang kemenangan, ada sesuatu yang menang, pasti ada sesuatu yang kalah. Artinya apa? Menang itu akan tampil menjadi orang yang sudah berhasil dalam sebuah bidang. Tetapi saudara, kemenangan bersama Tuhan sedang menunjukkan apapun yang kita kerjakan, bukan persoalan bagaimana kita menyikut orang kiri kanan, membuat orang menjadi gagal, menghancurkan orang. Oh bukan. Tetapi pada waktu kita menikmati kehidupan, kemudian kita menikmati kemenangan, pastikan kemenangan itu kita bisa nikmati bersama dengan siapa? Tuhan. Kenapa? Karena kita perlu memuliakan Tuhan melalui segala sisi kehidupan kita. Dan pada waktu kita bisa melakukan firman Tuhan, itulah salah satu poin bahwasanya kita sudah menikmati kemenangan bersama Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah ayat dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 berkata sebagai berikut, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ini muncul pasti ada sebuah persoalan, ada pergumulan yang dihadapi oleh sang penulisnya. Siapakah penulisnya untuk kisah ini? Perhatikan di dalam ayat yang pertama dikatakan sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Kalau kita mempelajari Alkitab, ada beberapa nama Korah muncul. Tapi Bani Korah di sini adalah keturunan suku Lewi. Mereka adalah pemuji yang memuliakan nama Tuhan di tempat ibadah umat Yahudi. Nah, pada waktu mereka pelayanan itu, ternyata kehidupan keseharian tidak berbeda dengan orang pada umumnya. Ada persoalan. Bagaimana kita menghadapi persoalan? Kita bisa melihat apa yang sedang ditampilkan oleh Bani Korah dalam Mazmur ini. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan sebagai berikut. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Perhatikan, ini pemuji, orang yang melayani nyanyian untuk jemaat Tuhan. Tetapi dia memikirkan, mengapa engkau melupakan aku? Kemudian, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Berarti Bani Korah ini sedang menghadapi pergumulan yang berat, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kemudian seakan-akan dia ada di dalam tekanan daripada orang-orang yang membenci dia. Ingat,
Ini adalah Bani Korah, sang pemuji dari suku Lewi. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Coba bayangkan saudara, ini orang yang melayani dengan bagus, memuliakan Tuhan, tekanannya sama dengan semua orang. Jadi tidak ada kekhususan kalau seseorang melayani Tuhan, maka semuanya akan beres. Maka semuanya tidak ada masalah. Tetap akan ada persoalan. Selama kita hidup di dalam dunia ini sebagai manusia yang terbatas dan berdosa, pasti akan ada pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Itu sebabnya ketika kita menghadapi pergumulan, pikirkan baik-baik mengapa persoalan ini bisa muncul. Ketika engkau sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, semua kutuk dosa sudah diampuni. Semua hal yang membuat kita teringat kepada masa lalu, seringkali kita berkata, oh mungkin ini ada persoalan dulu yang aku kerjakan, ternyata hari ini aku mengalami balasannya. Biasanya dalam istilah Kristen adalah persoalan tabur tuai. Tetapi pada waktu seseorang menghadapi persoalan, mungkin itu bukan persoalan tabur tuai, tetapi persoalan hari ini kita sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang diajar oleh Tuhan untuk menjadi orang apa? Kemenangan bersama Tuhan, orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Lalu pada waktu kita akan diangkat Tuhan sebagai seorang pemenang, lebih daripada seorang pemenang, maka perlu kita ketahui, kita harus mengalami proses. Itu sebabnya sebagai seorang Kristen yang adalah umat tebusan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan terus terintimidasi dengan masa lalu. Move on, berjuang, melihat ke depan. Lihat hari ini apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jangan tercengkeram oleh masa lalu. Ingat, semua kita sedang berhadapan dengan persoalan hidup setiap hari. Dan di sini sudah dijelaskan bahwasannya Bani Korah, sang pemuji dari suku Lewi, juga menghadapi pergumulan yang sama. Saudara perhatikan baik-baik, itu di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-12 muncul kata tertekan. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6 bagian atasnya lebih dulu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, di ayat yang ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku. Kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berarti penulis ini, Bani Korah ini, sedang dalam keadaan depresi. Kenapa? Persoalannya apa? Sudah saya jelaskan tadi. Dia sedang ada dalam impitan dan diolok, diejek, seakan-akan Allahnya meninggalkan dia. Kita kadang-kadang mengalami seperti itu, bukan? Ketika menghadapi pergumulan, kenapa ya Tuhan kok nggak nolong-nolong ya? Kenapa masalahku ini kok bertubi-tubi nggak selesai-selesai ya? Nah, dari bagian ini kita akan melihat 3 hal yang bisa membuat kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kemenangan bersama Tuhan? Yaitu dengan berdamai. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan diri sendiri. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6 bagian awal dikatakan sebagai berikut. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berarti kalau kita lihat dari bagian ini, persoalan yang sedang dihadapi oleh Bani Korah ini ada di dalam dirinya ketika meresponi apa yang dituduhkan di luar sana. Sekarang saya kasih contoh. Kalau ada seseorang yang menghina kita atau mengolok kita, seperti sekarang yang ada di media sosial, Bapak Presiden kita sedang diolok, sedang diberikan ucapan yang tidak pantas, maka kalau itu kita yang alami, tiba-tiba kita di jalan ketemu seseorang mengatakan seperti ucapan bahwa engkau adalah orang jahat atau engkau adalah seorang bajingan begitu, kita kira-kira tersinggung atau biasa-biasa? Tentunya kita akan merasa tidak enak.
kalau kita terus-menerus mengingat apa yang dikatakan oleh orang itu. Tetapi sesungguhnya orang yang mengolok kita, orang yang menghina kita, orang yang mengejek kita, orang yang mengintimidasi kita, itu tidak ada gunanya kalau kita tidak menanggapinya apa yang dilakukan itu. Berarti apa? Persoalan yang kita hadapi setiap hari sesungguhnya bersumber dari mana kalau begitu? Dari dalam diri kita. Itu sebabnya jangan suka cari kambing hitam. Kadang-kadang kita suka berkata, oh ini perbuatan kuasa kegelapan. Mungkin kesalahan kita sendiri. Oh ini kesalahan dari orang sekitarnya. Mungkin kita yang tidak berhati-hati. Apalagi suka berkata, ini Tuhan yang membuatnya seperti ini. Tahu dari mana? Maka dari itu, ketika kita menguji hidup kita, menyelidiki diri kita, maka kita mendapatkan apa yang dikatakan di ayat yang ke-6 tadi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi jiwanya tertekan berarti dia sedang menghadapi emosi yang tidak stabil. Karena apa? Melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Pada waktu kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita akan mengalami tekanan demi tekanan. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu sedang tertekan dalam masalah apa. Saudara sedang tertekan dalam masalah apa? Tentu saja pada waktu kita menghadapi sesuatu persoalan, lalu kita merasa tidak kuat, merasa tidak mampu, merasa terpojokkan, kita akan tertekan. Sehingga pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tetapi tidak selesai di situ, dan gelisah di dalam diriku. Rupa-rupanya orang yang tertekan hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai. Maka dari itu bagaimana supaya kita bisa menikmati kemenangan bersama Tuhan? Yaitu kita harus berdamai dengan siapa? Dengan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, maka kita susah untuk bisa menikmati pertolongan Tuhan. Karena bawaan kita adalah ingin balas dendam. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita tidak bisa menerima keadaan dengan hati yang gembira karena kita merasa dirugikan. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan menunjukkan raut wajah yang marah mungkin, menunjukkan cara bicara yang pedas, ataupun sikap kita yang tidak akan membuat orang menjadi senang dengan kita. Berdamai, yaitu berdamai dengan diri sendiri, akan menolong kita menikmati kemenangan bersama Tuhan. Amin saudara. Maukah engkau berdamai dengan diri sendiri? Ayo sekarang ampuni orang yang mengecewakan engkau, ampuni orang yang menipu engkau, ampuni orang yang menyakiti engkau. Mungkin suamimu, mungkin istrimu. Kalau hari ini engkau menikmati firman Tuhan ini bersama pasanganmu, ayo peluk dia, pegang tangannya, katakan aku mencintaimu. Kalau itu adalah orang tuamu, atau mungkin itu keluarga besarmu, setelah firman ini ayo berdamai dengan dia. Kenapa? Karena engkau sudah berdamai dengan diri sendiri. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati kemenangan bersama Tuhan? Yaitu berharap. Berharap kepada siapa? Tentu berharap kepada Tuhan. Perhatikan dikatakan di ayat yang ke-6, berharaplah kepada Allah. Berarti kalau dikatakan berharaplah kepada Allah di sini, itu berarti dia tahu Allah itu bisa menjadi tempat harapan. Kalau tidak bisa menjadi tempat harapan, jangan sekali-kali berharap kepada Allah. Kalau engkau tidak yakin, kita bisa berharap kepada Dia. Coba bayangkan pada waktu engkau dipinang atau diajak menikah dengan seseorang, tentu kita punya harapan ketika menikah nanti keluarga akan seperti ini, keluarga akan bahagia, akan memiliki anak ini, atau memiliki pekerjaan ini, atau mungkin bisa saling menikmati kebersamaan. Itu kan adalah harapan. Tapi kenyataan kan belum tentu seperti itu. Maka pada waktu kenyataannya belum kita terima, bukan berarti tidak mungkin tidak terjadi. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, pasti akan ada sesuatu yang bisa berubah. Masih ada mujizat, bisa Tuhan berkarya.
Itu sebabnya bagaimana kita bisa menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan, belajar untuk berharap kepada Tuhan. Kalau yang pertama berdamai, yang kedua berharap, itu ada satu kaitannya. Orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri, dia susah untuk berharap pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin yang menjadi orang yang balas dendam. Kita tidak terima dengan keadaan yang ada. Kita menjadi orang yang gampang pemarah. Kita gampang iri hati. Kita tidak suka melihat orang yang mengecewakan kita berhasil. Tetapi kalau orang yang berharap kepada Tuhan, dia tahu Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia sang pencipta kita. Tentu saja dia bisa berkarya, dia bisa mengerjakan segala sesuatu di luar mungkin apa yang kita pikirkan. Tetapi ingat, apapun yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita, jangan suka memaksa Tuhan. Kenapa? Tuhan kita tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan oleh doa kita. Tuhan kita tidak bisa dikendalikan oleh uang kita melalui persembahan atau persepuluhan. Tuhan tidak bisa diatur melalui kesetiaan kita melayani. Karena Tuhan di dalam Alkitab ini Tuhan yang keren, Tuhan yang otonom, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Makanya berbanggalah punya Tuhan seperti ini. Kita ini siapa? Kita ini adalah manusia, ciptaan, terbatas dan berdosa. Dia adalah sang pencipta, tidak terbatas dan kudus. Kalau kita tahu posisi Tuhan seperti ini, belajarlah berharap kepada Dia tanpa ragu-ragu. Amin. Karena kalau engkau berharap kepada Tuhan, itu adalah tempat yang tepat dan aman. Di dunia ini jangan pernah berharap kepada siapapun juga. Mungkin kau berharap kepada anak, nanti suatu hari dia menikah, atau mungkin dia sudah enak hidupnya, bisa melupakan kita. Jangan berharap kepada janji-janji orang, mungkin suatu hari dia akan mendustainya. Jangan pernah berharap perilaku suamimu berubah. Jangan pernah berharap perilaku istrimu berubah. Kalau itu membuatmu menjadi sakit hati, tidak bisa menikmati damai sejahtera. Tapi kalau engkau bisa menikmati, berharaplah untuk suami berubah atau istri berubah. Tetapi lebih daripada itu, tetap berharaplah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Apapun persoalan yang kita hadapi, maka laporlah kepada Tuhan. Karena kita punya harapan satu-satunya, tidak ada yang lain, yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Hal yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa menikmati kemenangan bersama Tuhan, yaitu bersyukur. Ada 3B. Bagaimana kita bisa menikmati kemenangan bersama Tuhan? Yang pertama, berdamai. Dengan siapa? Dengan diri sendiri. Yang kedua adalah berharap. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan yang ketiga, bersyukur. Apa yang harus kita nikmati di sini dengan bersyukur? Yaitu sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Perhatikan, ada kata lagi. Berarti sebelumnya sudah bersyukur. Kemudian ditambahin di situ, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Mengapa bersyukur kepadanya? Pertama, karena dia penolongku. Kalau engkau berharap kepada seorang pribadi yang tidak bisa menolong, maka kita akan gampang putus asa. Kita gampang kecewa. Kita gampang nangis sampai termehek-mehek. Tapi kalau engkau berharap kepada Allah, Sang Penolong, yang jelas luar biasa, bisa menolong kita, dan belum ditolong, apa yang perlu kita kerjakan? Bersyukur. Tidak ada cara lagi kecuali engkau bersyukur. Tapi hal yang kedua, pemazmur ini, yaitu Bani Korah, dengan tegas mengatakan begini, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Mengapa? Pertama, dia itu penolongku. Tapi yang kedua, dia adalah Allahku, Sang Penciptaku. Berarti dia tahu sekali si Bani Korah ini, himpitan boleh banyak, tekanan boleh ada, mungkin tidak bisa menikmati satu sukacita ketika melihat keadaan di sekitarnya. Tetapi ingat baik-baik, bagaimana cara mengatasi semuanya itu? Belajar bersyukur. Mengapa kita bersyukur?
buat apa yang Tuhan kerjakan, karena Dia adalah penolong kita. Yang kedua, karena Dia adalah pencipta kita. Kalau orang bisa bersyukur, maka dia bisa menikmati tekanan hidup. Perhatikan tangan saya. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Kalau orang bisa bersyukurnya naik, maka dia bersungut-sungutnya akan turun. Kalau orang bersungut-sungutnya naik karena tekanan hidup, maka bersyukurnya akan turun. Jadi kalau Anda mau tahu apakah hidupmu sedang bersyukur atau tidak, lihat kualitas dan kuantitas bersungut-sungut kita. Sekali lagi, kalau bersyukurnya menanjak, maka protes kepada Tuhannya itu akan turun. Tapi kalau suka ngamuan, bersyukurnya akan turun. Itu sebabnya kalau engkau ingin menikmati hidup kemenangan bersama Tuhan, maka belajar bersyukur. Ada 3 hal yang hari ini kita renungkan bersama-sama. Kemenangan bersama Tuhan. Gimana sih caranya? Yang pertama, berdamai. Berdamai dengan siapa? Diri sendiri. Yang kedua, dengan berharap. Berharap kepada siapa? Berharap kepada Allah, Sang Pencipta. Yang ketiga, dengan bersyukur. Mengapa? Karena kita tahu tempat berharap kita itu jelas. Dia Sang Penolong dan Dia Sang Pencipta. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah ada satu persoalan yang begitu berat yang kita hadapi? Apakah engkau sedang bertekan, berkata seperti, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari tundukkan kepalamu sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Saya berikan waktu 15 detik, masing-masing berdoa sendiri kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman Tuhan ini? Setelah menikmati firman Tuhan ini, maukah kita belajar berdamai dengan diri sendiri, berharap kepada Allah, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Silakan berdoa 15 detik. Allah Tritunggal yang Maha Baik, terima kasih untuk firman hari ini. Engkau dengarkan doa setiap umat-Mu yang hari ini sudah mengucapkannya kepada Tuhan. Ada firman yang sudah didengar. Kiranya ini akan membawa keuntungan bagi kami, dan ketika selesai ibadah ini, hidup kami bisa menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan. Ayo katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tertangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sikap pada ramaya, kia rama sikap pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.